Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan masih tetap membahas prediksi soal P3K tahun 2023 bidang wawancara bagian 5. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Nah, maka sikap Anda: A. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. B. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. C. Menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. D. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Baik, mengatasi kondisi ini ya Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan ketika kita misalnya dipindahkan ya ke cabang perusahaan yang dimana itu tempatnya berada di pulau terpencil ya, sementara kita di kantor ini adalah orang yang sudah lama mengabdi dan sangat berprestasi ya, dan bahkan cukup dekat dengan atasan. A. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Nah, saya pikir ini baik ya. Jadi kita diskusikan karena kita dekatkan dengan atasan, kemudian kita juga sudah lama mengabdi, kita juga berprestasi. Jadi kita diskusikan dulu dengan atasan bagaimana terkait tentang pemindahan tersebut ya. B. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. Ya kalau misalnya tidak bermasalah, nanti setelah berdiskusi ya saya pikir opsi yang B ini juga cukup baik ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita merasa keberatan, ya kita berdiskusi dulu lah dengan atasan ya. C. Menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Ini kurang tepat menurut saya karena terlalu menganggap bahwa diri Anda senior gitu ya di sini. D. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Nah ini saya pikir baik ya, baik dilakukan, langsung berangkat. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa kita bekerja di kantor tersebut itu sudah lama mengabdinya dan sangat berprestasi ya, tidak ada salahnya juga ya kita mendiskusikan hal tersebut dengan atasan terlebih dahulu, yaitu opsi A ya. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Nah, karena di sini yang ditilai itu adalah topik integritas diri ya. Jadi tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan itu harus bersifat terbuka dan jujur ya, dengan keadaan sebenarnya. Mengetahui proses, hak dan kewajiban Anda terkait hal tersebut itu Anda dapat berdiskusi dengan pemindahan Anda. Jadi diskusikan terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 4, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 1, dan opsi D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 2. Anda merupakan seorang front office di sebuah perusahaan di instansi pemerintah. Tugas Anda adalah melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempat Anda mengabdi. Suatu hari, Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan Anda untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan Anda baru saja pergi tadi harus keluar kota untuk urusan lain yang juga tidak bisa ditinggalkannya. Nah, tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda, tapi setelah beberapa kali Anda coba ternyata nomor atasan itu tetap tidak dapat dihubungi. Kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan sikap Anda. Nah, menghadapi posisi seperti ini apa yang Anda putuskan Bapak Ibu? A. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Ya, saya pikir ini baik karena tadi kita sudah mencoba ya Bapak Ibu beberapa kali kita kontak nomor atasan ternyata tidak dapat dihubungi.
Kemudian klien kita atau tamu kita meminta atau mendesak kita untuk memberikan keputusan. Ya, kita ambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan tentunya ya. Selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Jadi menurut saya ini baik ya, kita keep. B. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya karena takut melakukan kesalahan. Ini kurang tepat ya. C. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya dan meminta tamu tersebut datang besok. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu, karena mungkin tamu ini sangat penting dan ingin segera mendapatkan keputusan dari Anda gitu ya. Jadi tidak tepat untuk C. D. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak ya. Atasan ini pasti memakluminya asal benar saja. Ini hampir mirip ya dengan opsi A, namun secara tutur dan bahasa ya lebih tepat itu opsi A ya. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan ini selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Nah, karena di sini yang ditilai adalah topik kemampuan mengendalikan diri ya Bapak Ibu. Membuat keputusan yang tepat yang dapat diyakini kebenarannya itu dengan berpedoman kepada prosedur atau aturan SOP yang ada selagi tidak menyalahi kebijakan perusahaan. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A ini poinnya 4, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 1, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 3. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas ke luar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang yang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda itu bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Nah, sikap Anda: A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kita posisinya pelupa di sini, kemudian kita sering menjalankan dinas ke luar kota, di sini kita pelupa, kadang-kadang kita salah bawa barang bawaan atau yang paling penting di sini data ya. Sering lupa dibawa dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Seharusnya itu A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. Ya, saya pikir ini baik ya, kita siapkan. Tapi tetap saja walaupun sudah disiapkan, yang namanya lupa ya kita gak tahu kan, lewat ya, opsi A. Lanjut opsi B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. Ya, ini saya pikir baik juga untuk dilakukan. Tapi kita cek opsi yang lain. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Nah, ini menurut saya tepat ya Bapak Ibu, karena sekarang zamannya udah canggih, jadi kita bisa menyimpan beberapa dokumen atau file-file penting itu dengan cara sistem online ya, agar nanti bisa kita akses di mana saja. Kita keep ya opsi C. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. Ya, namanya hard disk kan harus dibawa-bawa ya, harus dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya lupa tertinggal di rumah, ini juga pasti akan merepotkan kita ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai itu adalah topik teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Penekanan di soal itu ada pada dokumen di sini ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 4. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan. Akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Nah, sikap Anda: A. Berterima kasih kepada dosen tersebut karena telah memuji Anda sebagai seorang yang bertalenta. B. Menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. C. Bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. D. Bersedia asalkan dosen Anda selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui permasalahan. Baik. Di sini
Ketika kita diminta oleh dosen untuk mengikuti sebuah perlombaan di mana kita itu dianggap oleh dosen sesuai dengan deskripsi dari perlombaan itu ya, mumpuni lah mungkin ya. Nah, apa yang akan kita lakukan sementara kita tidak sadar bahwa kita bisa gitu? A. Berterima kasih kepada dosen tersebut karena telah memuji Anda sebagai seseorang yang bertalenta. Ya, ini bagus juga berterima kasih ya, tapi tidak cukup hanya berterima kasih. B. Menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Nah, ini saya pikir tepat ya Bapak Ibu. Kita terima, ucapkan terima kasih juga nanti ya. Kemudian kembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Kita keep ya jawaban B. C. Bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. Ini saya pikir bagus ya, C itu bagus juga ya. Tetapi ini langkah berikutnya ya, setelah kita mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Nah, kalau misalnya merasa kurang, Anda baru minta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda ya. Di langkah berikutnya ini Bapak Ibu. D. Bersedia asalkan dosen Anda selalu mau memberikan bimbingan, ini juga sama ya langkah berikutnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Nah, kenapa? Karena di sini topik yang ditilai adalah semangat berprestasi. Ya, kita harus selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri, kerja keras dan semangat kompetisi. Ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 5. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk mengembangkan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Nah, sebagai seorang asisten yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. Baik, di sini beberapa minggu yang lalu atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak ya dengan beberapa orang klien baru. Tetapi dia lupa karena mungkin sibuk ya. Nah, sebagai asisten apa yang harus kita lakukan? A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. Ya, ini baik ya Bapak Ibu. Kita cek opsi yang lain. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Nah, saya pikir ini lebih teragenda ya, tertata dan terjadwal mungkin di sini. Kita keep untuk opsi yang B. Kita buat dulu rencana pertemuan dari minggu ke minggu, bahkan kalau bisa dari hari ke hari ada pertemuan, ada jadwalnya ya, ada perencanaannya, dan memberitahu atasan untuk disetujui atau tidak gitu ya. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. Nah, untuk yang C ini tepat juga ya, tetapi di sini lebih tepat itu membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui dulu ya. Jangan langsung kita buat rencana pertemuan dengan klien atasan. Tiba-tiba kita beritahukan kepada atasan, sementara atasan kita gak tahu apakah pergi keluar kota atau tidak kan. Ya, jadi opsi B ini lebih tepat. D. Memberitahukan atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. Nah, ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, di sini topiknya yang akan ditilai itu adalah kreativitas dan inovasi ya Bapak Ibu. Bahwa kita harus mampu berpikiran imajinatif terhadap sebuah permasalahan dan berinisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tetap sesuai SOP dan persetujuan tentunya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 6. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim itu mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan
jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Nah, sikap Anda, A. Minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. B. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. C. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. D. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Baik Bapak Ibu, apa sikap kita ketika kita menemukan teman terlambat mengumpulkan tugasnya ya, gara-gara harus di-assembly pekerjaannya? A. Meminta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. Ya, ini saya pikir bagus ya, minta maaf. Tapi kita cek dulu opsi yang B. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Ya, ini juga baik ya. Bahkan ini lebih tepat kalau menurut saya dibanding opsi A yang tadi. Kenapa? Karena tadi pada saat mengumpulkan tugas tim itu sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya ya. Nah, hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly ya pekerjaan tersebut. Jadi ya, kita minta maaf kepada atasan lebih tepat menurut saya ya. Karena memang Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Kita keep ya. C. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini juga saya pikir baik ya. Kita akui kesalahan kepada teman. Tapi ini langkah kedua ya Bapak Ibu, setelah mengakui kesalahan kepada atasan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita minta maaf, mengakui kesalahan kepada teman kita dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya. D. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Ini tidak tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai adalah topiknya itu adalah integritas diri. Jadi kita harus mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat. Berlaku jujur dan mengakui kesalahan itu bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya adalah 2, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 7. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Nah, ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan adalah A. Meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. B. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. C. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. D. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Baik, kalau saya perhatikan di sini positif semua ya Bapak Ibu opsinya. Tapi kita pilih yang paling tepat ya. A. Meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. Ya, ini bagus. Jadi kita minta pelanggan untuk menyampaikan keluhannya. Tapi hanya mendengarkan atau hanya memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, ini saya pikir kurang tepat ya. Kita cek yang B, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Nah, ini saya pikir tepat sekali ya. Di sini ada solusi yang diberikan. C. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan sesama, hanya mendengarkan saja, kurang tepat. D. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Ini juga baik ya. Baik, harus tenang, fokus tanpa terpancing emosi gitu ya. Tapi lebih tepat itu adalah B. Kita tanyakan dulu keluhannya. Setelah itu jadikan keluhan tersebut adalah bagian dari sebuah solusi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai adalah topiknya orientasi terhadap pelayanan. Nah, kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik dan optimal dan cepat kepada pelanggan serta menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi yang terbaik ya Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A ini poinnya 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 2, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 8. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Nah, bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu.
B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Baik. Nah, di sini langkah-langkahnya hampir positif semua ya Bapak Ibu. A. Bekerja sama dengan dua kandidat yang lain untuk saling membantu. Ini bagus sebenarnya. Tapi kita ingat di sini hanya 3 kandidat yang akan dipilih ya oleh perusahaan. Artinya kita harus bisa bersaing gitu kan. Tidak boleh bekerja sama satu sama lain. Karena perusahaan akan memilih kandidat di antara kita itu yang terbaik tentunya. Kita lewat. Opsi B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Nah, ini bagus ya. Kita keep. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. Ini juga bagus ya Bapak Ibu. Tapi di sini hanya membeli buku-buku penunjang saja yang ada di Gramedia. Sementara di opsi B tadi membaca berbagai referensi ya, bisa salah satunya beli buku-buku penunjang di Gramedia gitu ya. Jadi opsi B lebih tepat menurut saya. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal. Nah, ini juga baik sebenarnya. Nah, tapi lebih tepat itu adalah opsi B. Nah, karena di situ berbagai referensi. Artinya referensi dari Google dan jurnal itu masuk di opsi B juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di sini yang ditilai topiknya itu adalah kemampuan belajar berkelanjutan ya. Artinya kita harus gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikiran maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 2 dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 9. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Baik, di sini apa yang harus kita lakukan ya? Ketika misalnya kita itu seorang karyawan baru yang tentu belum terlalu terbiasa ya terhadap kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat baru ini. Nah, dalam hal melakukan semua pekerjaan yang ada di kantor, apa yang harus kita lakukan? A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. Ya, saya pikir ini baik ya Bapak Ibu, karena dengan bekerja kelompok, apalagi saling bertukar pikiran, akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal hasilnya ya. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. Ini kurang tepat ya. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. Ini baik ya dilakukan, tapi kalau misalnya hal-hal yang sepele atau kecil, walaupun berkaitan dengan pekerjaan ya, saya pikir ini kurang tepat lah. Kita cek D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Nah, ini saya pikir baik ya. Karena opsi A, B, dan C ada di sini ya. Tekun, teliti, bahkan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai itu adalah topiknya kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Nah, kita itu harus dapat bekerja dengan cepat, disiplin sesuai prosedur, kemudian fokus, cepat, dan benar menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab tentunya ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A di sini poinnya 3, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 2, dan opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 10. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu.
dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. B. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Baik, di situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu? A. Di sini berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. Ya walaupun cepat dicepat-cepatin, yang namanya jalan kaki ya kapan sampainya ya Bapak Ibu. Jadi saya pikir ini kurang tepat ya. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. Nah ini juga kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena kita disuruh oleh atasan kita, bahkan ditelepon berulang-ulang kali untuk segera menghadap ke kantor karena atasan Anda sangat membutuhkan Anda. Kita lewat. C. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Nah ini saya pikir lebih baik daripada opsi A ya dan opsi B. Kita jalan kaki sambil terus berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor ya. Tumpangan di sini ya kendaraan yang bisa kita tumpangi untuk pergi ke kantor. Ya kita keep jawaban C. Sekarang D. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Ini hampir mirip dengan opsi yang B ya, menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki. Nah, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai itu adalah topiknya kreativitas dan inovasi tentu. Kita harus mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab, membantu atasan Anda secepat mungkin dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A ini poinnya 3, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 4 dan opsi D poinnya 1. Baik Bapak Ibu, dicukupkan sampai di sini saja pembahasan prediksi soal P3K tahun 2023. Bidang wawancara bagian 5 ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu bisa lolos P3K. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.